Yang pertama pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-208, Kebun Raya Bogor bersama mitra Natura Raya dan BRIN meresmikan Rumah Kaca Hoya di Kebun Raya Bogor. Inilah pemirsa rumah kaca seluas 497,5 meter persegi yang menjadi rumah bagi lebih dari 100 jenis tanaman Hoya dan terdiri dari 500 spesimen dari berbagai daerah di Indonesia maupun dari luar negeri. Hal ini menjadikan fasilitas konservasi dan edukasi khusus tumbuhan Hoya terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Rumah Kaca Hoya diharapkan menjadi sarana baru untuk belajar dari peneliti, universitas, dan pelajar. Dengan demikian, para pengunjung Kebun Raya Bogor dapat menikmati alam sekaligus belajar. Rumah Kaca Hoya juga diharapkan dapat menambah kekayaan sumber daya yang bisa digunakan untuk penyebaran informasi tentang kekayaan hayati di Indonesia. Rumah Kaca Hoya melestarikan ada berbagai keanekaragaman hayati yang ini tentunya perlu untuk terus dijaga ya pemirsa. Tapi berbeda dengan informasi yang kedua, bukannya dijaga malah dirusak. Masyarakat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta digegerkan dengan kasus pengerusakan puluhan batu nisan milik umat Katolik dan Nasrani. Nisan-nisan tersebut dirusak oleh orang tidak dikenal dan berada di sejumlah lokasi pemakaman. Pengerusakan batu nisan terjadi di pemakaman umum di Desa Batu Retno, Kelurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dirusak oleh orang tak dikenal. Nisan berwarna hitam tersebut mengalami pecah berantakan akibat hantaman benda keras. Selain itu, sejumlah batu nisan makam lainnya juga mengalami kerusakan yang sama. Makam-makam ini berada di lokasi saling berjauhan dan diduga kerusakan akibat hantaman benda keras. Tidak hanya di pemakaman Batu Retno, pengerusakan nisan makam juga terjadi di wilayah Jaranan, Panggung Harjo, Kecamatan Sewon. Hingga saat ini belum diketahui pelaku pengerusakan nisan. Informasi terbarunya pemirsa bahwa pelakunya ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ternyata ia adalah seorang remaja usianya 16 tahun atau masih di bawah umur. Kita nantikan bagaimana proses selanjutnya dan semoga ini tidak kemudian membuat ada sentimen antar umat beragama yang semakin meruncing. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana tempat pembuangan sampah akhir Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi yang kembali berantakan. Ini karena truk sampah mengalami kemacetan dan bahkan harus antri berjam-jam. Diduga antrian truk sampah ini disebabkan karena ekskavator yang digunakan untuk mengeruk sampah sedang rusak. Sejumlah sopir truk yang membuang sampah di TPA Sumur Batu harus mengantri beberapa jam. Para sopir mengeluh karena pekerjaannya jadi terhambat dan mereka juga tidak paham secara pasti penyebab kemacetan ini. Menurut salah satu petugas pengelola TPA, kemacetan truk sampah terjadi karena diduga ada kerusakan alat berat atau ekskavator sehingga proses penurunan sampah ke lokasi menjadi terhambat. Warga berharap adanya pembukaan lahan baru mengingat TPA Sumur Batu sudah tidak mampu menampung sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi diharapkan bisa mencari solusi terkait permasalahan sampah di TPA Sumur Batu ini. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi kilas berikutnya. Ini akan menjadi informasi yang penting bagi Anda yang mungkin keluarganya sedang melakukan perjalanan ibadah haji, di mana Kementerian Kesehatan RI mengimbau jemaah haji untuk mewaspadai penyebaran penyakit MERS-CoV. Kementerian Arab Saudi telah melaporkan 9 kasus terkonfirmasi MERS-CoV pada periode 1 Maret hingga 21 April 2025. Kasus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV paling banyak ditemukan di wilayah Riyadh, Arab Saudi. Sebanyak 8 orang diketahui terserang penyakit MERS-CoV di Hail. 6 dari keseluruhan kasus merupakan petugas kesehatan yang tertular infeksi nosokomial dari satu pasien terinfeksi yang mereka rawat. Sementara berdasarkan laporan, ada 2 orang di Arab Saudi yang dinyatakan meninggal dunia akibat infeksi MERS-CoV. MERS-CoV merupakan penyakit sistem pernapasan serius yang disebabkan oleh virus corona.
Penularannya dapat terjadi melalui kontak dekat dengan hewan terinfeksi, terutama unta, atau melalui droplet pernapasan manusia ke manusia dengan gejala meliputi kesulitan bernapas, batuk, demam, dan dapat berkembang menjadi komplikasi lebih parah. Untuk mencegah penyebaran penyakit, jemaah haji diminta melapor ke petugas medis bila mengalami gejala masalah pernapasan agar segera ditangani. Perlu untuk meningkatkan kewaspadaan, tapi jangan panik, dan bagi jemaah haji Indonesia khususnya bisa tetap fokus dan hikmat melakukan ibadah haji. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.